Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon supaya nanti di tanggal 9 Zulhijjah kita dimudahkan oleh Allah untuk puasa Arafah. Ya. Karena subhanallah, hidayah itu ada dua, hidayatul bayan atau irsyad dan hidayatul taufik. Ya. Hidayatul irsyad itu kita diberi hidayah oleh Allah mengetahui kebenaran. Di antaranya kita tahu informasi bahwa puasa Arafah itu di antara faedahnya adalah dosa-dosa kita diampuni 2 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahtasibu an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Ya, kata Rasulullah SAW, siyamu Arafah, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qablaha wa sanata allati ba'dahu. Kata Rasulullah SAW, puasa di hari Arafah dalam kurung 9 Zulhijjah, Rasulullah SAW mengharap Allah menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Nah, kita tahu syariat itu, alhamdulillah, itu baru dapat hidayatul irsyad. Belum tentu kita menjalankannya. Nah, seseorang mampu dengan ikhlas dia puasa Arafah nanti tanggal 9 Zulhijjah, butuh hidayatul taufiq. Ya, sama seperti teman-teman yang sudah tahu keutamaan menuntut ilmu, hadir di pengajian. Saya kira semua orang Islam tahu ya itu ya. Tapi kita butuh hidayah yang kedua, hidayah itu taufik, supaya mampu mengimplementasikan ilmu atau informasi yang sudah sampai kepada kita. Contoh deh, keutamaan sholat tahajud, kita semua sudah tahu kan? Sholat witir, bagaimana syariat begitu menekankan. Ya. Tapi untuk dapat menegakkan sholat witir, untuk dapat bangun malam sholat tahajud, kita butuh hidayatul taufiq. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Mu'adz. Subhanallah, sebelum mengajarkan doa itu, Nabi itu bilang kepada Mu'adz, ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah. Wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Bahagia banget Pak. Nabi yang menyatakan cinta kepada Mu'adz. Subhanallah, itu Bapak kalau dibilang begitu sama ya Ustadz Fat atau Ustadz Syarif ya, bilang kepada Bapak ya, Bapak, aku mencintaimu karena Allah. Seneng gak? Masya Allah. Ini Nabi yang bilang kepada Mu'adz, ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah. Wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Baru kata Nabi SAW, jangan tinggalkan doa ini di setiap di belakang sholat, duburi kulli sholat. Nah, di situ nanti para ulama beda pandangan. Duburi kulli sholat itu, di belakang sholat itu, apakah setelah salam atau sebelum salam? Ya, karena lafadznya dubur, tahu dubur Pak? Dubur itu nyatu sama manusia atau terpisah? Nyatu kan? Nah, di situ ada ulama yang pandangan yang dimaksud di belakang sholat, ya nyatu sama sholat. Berarti sebelum salam. Walaupun kita juga tidak menyalahkan kalau ada teman-teman yang
doanya setelah salam. Silakan. Ya. Gimana doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu salah satu model lafaz kita memohon hidayah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun disadari atau tidak disadari, kita juga memohon hidayah taufik kepada Allah setiap rakaat. Gimana lafaznya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nanti al-mustaqim itu banyak tafsirannya. Ya, di antaranya yang dimaksud al-mustaqim adalah Islam. Kemudian yang di antaranya dimenafsirkan yang dimaksud siratul mustaqim di situ adalah manhaj. Ya. Manhaj siapa? Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nah, demikian ya. Jadi sayang kalau Ahad besok tidak puasa. Biasanya saya ditanya sama orang di WA, Ustadz kalau kita lagi puasa sunnah, kemudian ada tamu, kan nyuguhin ya, gimana tuh? Saya jawabnya simpel, batalin puasa sunnahnya nggak apa-apa, ikut makan, bisa diqodok besoknya. Tapi kemarin yang ditanyakan adalah puasa Arafah. Waduh, gimana Ustadz? Besok saya puasa Arafah hari Ahad, terus ada tamu datang ke rumah. Sedangkan keutamaannya kan luar biasa. Saya bilang, Bapak tidak mengapa izin ke tamunya bahwa hari itu sedang puasa Arafah. Ya, kita juga kan tanya dulu ke tamunya, khawatir tamunya lagi puasa Arafah, iya kan? Dalam hal ini karena keutamaannya yang sangat besar, maka kita sah-sah aja mohon izin ke tamunya bahwa kita sedang puasa, gitu ya. Ya sebenarnya kalau tamunya ngerti ilmunya juga tahu ya bahwa hari itu kan dianjurkan puasa, ya subhanallah. Nah, jadi teman-teman yang mau jaga perasaan saudaranya nggak usah bertamu di hari Ahad besoknya. Khawatir merepotkan tuan rumah lagi puasa, malah nyiapin hidangan, ya kan? Iya. Nantilah, besoknya baru Lebaran tuh, baru bertamu. Lagi banyak makanan, daging ada, ya kan? Bertamunya di hari Seninnya aja, nyate sekalian ya, subhanallah. Ya, kalau hari Ahadnya puasa Arafah, ya kita sama-sama ngerti, gitu ya. Karena saya belum dapat dalil puasa Arafah itu bisa diqadha atau tidak. Saya belum nemu dalilnya. Kan kita berusaha ya kalau mengamalkan syariat ini berdasarkan dalil ya. Kenapa? Karena 9 Zulhijjah itu termasuk 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang kata Nabi Muhammad SAW, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Nabi yang bilang ini ya, sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang dimana di hari itu diisi dengan amal soleh yang lebih Allah cintai daripada hari-hari ini. Pas ini saya bacakan hadisnya, saya bilang hari-hari ini pas. Kenapa? Yakni ayyamal ashar, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Gak ada. Sampai sahabat nanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Jihad di jalan Allah juga nggak bisa ngalahin keutamaan amalan soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kata Nabi SAW, "Walal jihadu fi sabilillah." Maksudnya begini, Bapak barusan sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat, iya nggak? Dibandingkan dengan jihadnya orang-orang di bulan Ramadan kemarin, Allah lebih cinta salat 2 rakaat yang Bapak barusan kerjakan. Tuh, sebesar itu pahalanya. Nabi yang bilang. Ya. Tapi ada satu amalan yang bisa mengalahkan amal-amal saleh yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Apa kata Nabi SAW?
illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai'in, kecuali seseorang yang keluar berjuang di jalan Allah, membela agama Allah, melawan musuh Allah, dia korbankan nyawanya, hartanya, kemudian tidak balik, tidak kembali. Apa ini maksudnya? Mati syahid. Jadi satu-satunya amalan yang bisa menyaingi keutamaan amalan yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah hanya mati syahid. Kita dengar mati syahid, ingat apa Pak? Saudara kita yang di Palestina. Saya sudah sampaikan di majelis ini, tempat yang sama. Dunia boleh memandang bahwa negeri Palestina sedang mengalami kekalahan. Ya, 30.000 sekarang Pak. Subhanallah. Allahu Akbar. Tapi saya memandang dari kacamata yang lain. Saya pandang justru saudara-saudara kita yang gugur di Palestina, mereka lah yang memperoleh kemenangan yang hakiki. Karena pencapaian tertinggi seorang mukmin adalah diwafatkan oleh Allah di atas iman, di atas Islam. Mereka yang sudah menang, Pak. Kata Nabi SAW, orang-orang yang mati syahid, rohnya itu tinggal di tembolok burung hijau yang terbang di dalam surga ke sana kemari. Tuh, Pak. Gimana tidak memperoleh kemenangan? Nabi yang menyatakan bahwa orang yang mati syahid, rohnya tinggal di tembolok burung hijau yang terbang ke sana kemari di dalam surga. Subhanallah. Orang yang mati syahid bebas dari fitnah kubur. Orang mukmin biasa meninggal ditanya di alam barzakh, man rabbuka, man nabiyyuka, wa ma dinuka, ditanya. Tapi orang yang mati syahid tidak ditanya. Maksudnya apa ini? Pasti masuk surga. Ada 2 orang mau kerja di sebuah perusahaan, yang satunya dites, yang satu punya orang dalam. Nggak usah tes. Mana yang pasti diterima? Yang pertama apa yang kedua? Nah, orang yang mati syahid tidak ada ujian alam kubur, nggak ada. Kenapa? Sudah cukup tebasan pedang, tusukan tombak, anak panah, itu sudah cukup menggantikan pertanyaan-pertanyaan di alam barzakh. Makanya amalan, satu-satunya amalan yang bisa mengalahkan keutamaan amal soleh yang kita lakukan di hari-hari ini hanya amalan apa? Syahid. Di dalam Sirah Nabawi, saya agak lupa bacanya di bab mana ya, kalau nggak salah perang Uhud atau perang yang lain ya. Di situ ada sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah syahid. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan Jabir menghadap Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan satu permohonan yang akan Allah kabulkan. Bebas. Jabir bin Abdullah ini minta apa aja boleh. Bapak kalau digituin sama Allah, apa yang Bapak minta? Apa Pak? Langsung masuk surga? Subhanallah, jawaban Jabir bin Abdullah ini luar biasa Pak. Apa kata Jabir bin Abdullah? Dia minta supaya dihidupkan kembali di dunia, supaya bisa syahid lagi. Allahu Akbar. Ingin mengulang-ulangi ibadah syahidnya tadi. Subhanallah. Nikmatnya membela agama Allah sampai terbunuh di medan perang. Karena syahid itu Pak, tidak semua orang diberikan oleh Allah. Termasuk Khalid bin Walid. Tahu nggak alasannya kenapa Khalid bin Walid kok meninggalnya malah di atas kasur kan? Bukan bukan di medan perang kan? Kenapa Pak? Karena Khalid Saifullah, pedang Allah. Masa pedang Allah patah di peperangan? Luar biasa. Makanya Allah tidak berikan Khalid bin Walid rezeki syahid, enggak.
Saifullah, pedang Allah. Khalid bin Walid itu pedang Allah. Nah, ini salah satu alasannya. Makanya Khalid bin Walid Allah takdirkan meninggalnya di mana? Di atas kasurnya, tidak di medan perang ya. Subhanallah. Nanti boleh dicek lagi. Saya juga pernah baca riwayat orang yang mati syahid boleh membawa 70 anggota keluarganya. Subhanallah. Siapa yang enggak kepengen ya? Memang Bapak mau masuk surga sendirian dah? Kan lebih bahagia lagi kalau kita di surga bareng sama istri kita, sama anak-anak kita, orang tua, ya, anak cucu, satu keluarga kumpul di situ. Ini salah satu pemandangan yang kata Nabi, ma ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatara bi qalbin bashari. Nikmat surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam benak hati seseorang. Enggak pernah. Mana contohnya? Ini. Ketika Allah janji Allah akan mengumpulkan keluarga muslim, keluarga mukmin di dalam surga. Sampai sini Bapak masih kepikiran, oh kita ngumpul sama kakek, nenek, paman, bibi, keponakan ya, anak, istri, semuanya dikumpul kan? Tapi yang mencengangkan, keluarga tersebut kumpul di dalam surga, usianya sebaya, Masya Allah, muda semuanya. Ayo, kepikiran gak Bapak? Nggak terbetik di dalam benak kita. Nggak ada nenek-nenek di surga, nggak ada. Kakek-kakek di surga, nggak ada. Semua muda. Gimana itu pemandangannya? Anak sama bapak sama-sama muda, anak sama ibu sama-sama muda, cucu sama kakek sama nenek sama-sama muda. Subhanallah, nggak bisa dibayangkan. Itulah kenikmatan surga. Subhanallah. Makanya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini kita dianjurkan memperbanyak amal soleh. Ya, di antaranya tadi apa? Puasa Arafah. Kalau kita mau puasa dari tanggal 1 gimana? Sunnah, ada riwayatnya. Rasulullah SAW puasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ditambah lagi ada hadis yang menjelaskan bahwa ya, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Tidaklah seorang hamba berpuasa 1 hari karena Allah, melainkan Allah jauhkan wajah dia dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Allahu Akbar. 1 hari aja Pak, 1 hari puasa Allah jauhkan wajah kita dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Bagaimana kalau 9 hari? Bagaimana kalau 1 bulan, sebulan Ramadan? Saya awal-awal baca hadis ini barulah mengerti, ternyata ketika Allah syariatkan ibadah puasa Ramadan, itu salah satu implementasi kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Murni Allah itu ingin menjauhkan kita dari neraka sejauh-jauhnya. Kenapa? Allah wajibkan ibadah puasa. Bukan sehari 2 hari, 1 bulan. Sedangkan kata Nabi, 1 hari puasa Allah jauhkan orang tadi dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Bagaimana kalau 1 bulan? Bagaimana kalau tiap tahun? Subhanallah. Nah, dari sinilah ya kita mulai lagi bersemangat. Jangankan puasa Ramadan yang wajib ya, puasa sunnah juga. Subhanallah, ternyata Allah tidak butuh puasa kita. Manfaat dari puasa itu dikembalikan kepada pelakunya. Masya Allah. Jadi semangat Pak, jangan ragu-ragu. Nah, kan sudah lewat tuh kemarin. Tinggal berapa hari lagi nih? 3 hari lagi. Bismillah. Jumat, Sabtu, Ahad. Ya Allah, mudahkanlah kami berpuasa. Ya, bismillah, minta kesehatan kepada Allah supaya dimudahkan berpuasa. Kemudian di hari-hari tersebut kata Nabi SAW, fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyaklah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu ngapain?
banyak-banyak bertahlil, banyak-banyak bertakbir, banyak-banyak bertahmid. Monggo nanti Bapak dibuka lagi fikih takbiran di bulan Zulhijjah. Maka ulama sepakat di situ dimulainya adalah dari tanggal 1 Zulhijjah yang disebut dengan takbir mutlak, Pak. Ya, takbiran Pak dari tanggal 1 kemarin Zulhijjah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nggak mesti setelah sholat. Bapak lagi nyuci motor mungkin, ya, lagi berkendara dengan anaknya, istrinya. Pokoknya setiap saat. Yang lagi di pasar takbiran. Dari tanggal 1. Ini nggak apa-apa. Bapak kalau bisa menghidupkan sunnah ini, Bapak dapat pahala perintis. Tahu perintis nggak Pak? Pelopor. Pelopor perintis itu nanti masuknya ke amalan jariah. Karena sunnah takbiran dari 1 Zulhijjah ini mulai mahjuro, mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Iya nggak? Masih jarang kan? Ini kesempatan kita hidupkan. Dia orang aneh, kok udah takbiran? Nah, kalau dia nanya baru jelasin. Ya. Tapi ya kayaknya belum bisa di speaker Pak ya. Bapak takbiran tanggal berapa ini? 7 Zulhijjah tanggal 8 Zulhijjah di speaker, tawa luar. Pak RT datang. Aliran mana ini? Tanggal 8 udah lebaran. Pak RT ini nggak ngaji lagi kan, repot kan? Ya sementara ini pakai lisan aja, nggak usah pakai speaker. Ya, pakai lisan aja. Kita tularkan orang terdekat kita aja dulu. Siapa? Anak kita, istri kita. Lagi makan, setel di YouTube nggak apa-apa. Takbiran ada kan? Takbir awal Zulhijjah itu, udah. Anak-anak sambil main dengar takbiran. Kita lagi makan dengan takbiran. Ya, subhanallah. Menghidupkan sunnah yang mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ada pun takbiran yang muqayyad, yang terikat dengan waktu-waktu tertentu, maka nanti jatuh pada ba'da subuh tanggal 9 Zulhijjah. Nah, yang biasa dari imam nih. Nanti besok Ahad ba'da subuh sudah bisa takbiran. Ya, habis salam kan? Takbiran. Jadi suatu masjid itu takbiran. Ya 3 kali aja lah, nggak usah banyak. Setiap selesai sholat. Ya. Dari kapan? Ba'da subuh hari Arafah. Ya. Berarti habis sahur Pak ya? Nah, sebelum subuhnya kan sahur tuh. Nah, subuhnya itu udah bisa takbiran. Berakhirnya kapan? Tanggal 13 Ba'da asar ya. Ya, udah maghrib tanggal 14 kan udah bukan hari tasyrik lagi ya, sudah lewat begitu. Subhanallah. Kemudian apalagi amalan yang dianjurkan? Haji dan umroh Pak. Bulan Zulhijjah itu kan bulan haji ya. Kata Nabi SAW, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umroh yang satu ke umroh yang berikutnya itu menghapuskan dosa di antara keduanya. Teman-teman yang udah pernah umroh, niatkan umroh lagi. Kalau bisa yang punya kesempatan umroh tuh awal mula melihat Ka'bah, berdoa di depan Ka'bah, doanya yang pertama apa Pak? Ya Allah, undang saya lagi. Itu dulu Pak doanya. Ya, biar diundang terus sama Allah. Kalau kemarin umrohnya sendirian, ya Allah, saya pengen umroh kesini lagi bareng sama istri saya, tuh, sama keluarga saya. Baru setelah itu doakan teman-teman yang lain. Ya Allah, teman-teman saya yang betul-betul pengen kesini, mudahkan ya Allah. Yang mereka jujur niat pengen banget umroh, mudahkan ya Allah. Kan orang mukmin beda dengan orang munafik. Ya, orang hasad. Kalau orang hasad
senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau orang mukmin, setiap mendapat nikmat dia kepengen saudaranya juga mendapatkan apa yang dia rasakan, betul nggak? Iya. Bapak-bapak yang Allah kasih kesempatan berangkat haji, pengen seandainya semua teman-temannya itu bisa berangkat haji, betul nggak? Nah, itu hati yang sehat, Pak. Ketika dia dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, ya Allah, seandainya teman-teman saya yang lain juga dapat, tuh senang. Itu hati yang sehat. Sebaliknya, ketika dia dapat musibah, ya mungkin diuji oleh Allah, musibah apa atau penyakit, dia berdoa kepada Allah apa? Ya Allah, teman saya jangan sampai ngerasain musibah ini. Tuh hati yang sehat, Pak. Ketika Allah uji dengan satu musibah, dengan satu ujian, dia pengen kiranya yang lain tidak merasakan apa yang saya rasakan. Masya Allah, sehat itu Pak hatinya, ya. Subhanallah. Beda dengan orang-orang munafik, orang hasad, ya. Nah, jadi tidak ada ruginya umroh berkali-kali, Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kemarin umroh nggak apa-apa, ada uang sisa ya. Nabung lagi, bismillah, ya Allah, saya pengen berangkat lagi lah. Nah, berusaha sambil banyak-banyak berdoa. Terus ya. Umroh itu Pak, subhanallah, amalan di sana itu salat 1 kali di Masjidil Haram pahalanya seperti apa, Pak? 100.000 kali sholat di Hidayatullah. Ayo. Kan saya pernah, ya ini mah gambaran simpelnya, nanti dikiaskan dengan ibadah yang lain aja ya. Sholat jenazah di Masjidil Haram ada Pak ya, setiap waktu kan. Shollu alal arwah kalau di Masjid Nabawi itu kan. Nah, itu jaraknya habis salam Bapak masih sempat zikir tuh. Beres zikir baru kan berdiri semuanya. Jangan sampai nggak ikut, Pak. Ya, ini mah hitung-hitungan matematika manusia kita ya. Kalau sholat di Hidayatullah, sholat jenazah, Bapak dapat 1 qirot. Tahu 1 qirot, Pak? 1 gunung Uhud. Nah, sholat jenazah di Masjidil Haram 100.000 gunung Uhud. Allahu Akbar. Baru 1 kali sholat jenazah itu. Sedangkan 5 waktu ada sholat jenazah semua. Subhanallah, Masya Allah. Tidak ada ruginya orang berangkat umrah, apalagi naik haji. Subhanallah, ditambah-tambah ujian padat kan ya, apa namanya, jamaahnya itu subhanallah. Tawaf aja susah ya kalau haji itu, luar biasa. Niat Pak, niat dulu, niatin pengen umroh. Ya Allah, tahun ini saya pengen berangkat. Ya kalau belum dikasih kan ya mungkin tahun depan ya. Terus innamal a'malu binniyat. Hari ini, malam ini kita punya niat umroh, besok meninggal, Allah sudah catat Bapak berangkat umroh. Iya enggak? Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kita juga yang pengen ibadah haji belum sempat berangkat. Qadarullah sebelum haji Allah wafatkan, sudah dicatat niatnya, Pak. Ya. Subhanallah. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur, apa itu mabrur? Bukan mabur, Pak ya. Ada baknya mabrur, ada ro-nya 2. Mabrur, apa artinya? Haji yang mabrur, haji yang diterima sama Allah. Berarti kalau ada haji mabrur, ada juga haji yang tidak mabrur. Ya, hati-hati ini. Musibah, Bapak Ibu lagi haji malah sibuk selfie. Tahu selfie, Pak? Bu, tetangganya ada kan orang namanya selfie ya. Vlog, tahu vlog, Pak? Wow, ibadahnya direkam. Terus ngapain? Buat apa? Buat apa? Hah? Buat apa direkam? Justru mengganggu kekhusyuan kita dalam ibadah. Harusnya banyak-banyak doa, banyak-banyak taubat, nangis di sana, istighfar. Dosanya nggak kehitung. Ngapain selfie-selfie, foto-foto, ngevlog? Biar pulang-pulang ada bukti, biar dipanggil Pak Haji gitu. Hah? Waduh, Pak. Kata Abdul bin Mubarak,
Rubba amalin saghirin tukabbiruhu bin niyah. Tukabbiruhu an niyah. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an niyah. Banyak amalan besar di sisi Allah bernilai kecil gara-gara apa? Niat. Dari awal sudah salah niatnya. Berangkat haji supaya apa? Dapat titel. Tahu titel kan? Depannya pakai H itu kan. H, Masya Allah. Kalau perempuan HJ, Masya Allah. Subhanallah. Hati-hati Pak. Kita tidak mengklaim bahwa orang yang dipanggil Pak Haji itu tidak ikhlas. Nggak boleh juga kan? Seuzon berarti kan? Tapi kalau saya sih rasa-rasanya, waduh, hati ini lemah. Betul nggak? Lemah hati ini. Ya. Saya tanya Pak, haji ibadah bukan? Ibadah. Umrah ibadah bukan? Bapak kalau pulang umrah dipanggil Bapak umrah. Bu umrah, Pak umrah, gitu nggak? Enggak kan? Hah? Pernah dengar hadis Abu Bakar dipanggilnya Haji Abu Bakar? Umar, Ali, Utsman, ada nggak hadisnya? Perawi hadis tuh meriwayatkan dari Haji Ali bin Abi Thalib itu nggak? Nggak ada. Kenapa? Hah? Kenapa? Karena memang haji pada hakikatnya itu sama seperti ibadah-ibadah yang lain. Ya, bukan mendapatkan gelar. Gelarnya apa? Takwa, Pak. Ya, Allah sendiri yang akan memberikan gelarnya. Ya, subhanallah. Itu. Apalagi ibadah yang disyariatkan? Tadi sudah haji, umroh, puasa, terus zikir tadi. Kalau momennya sekarang yang paling dianjurkan ngapain Pak? Takbiran, ya, takbiran. Ya, yang berikutnya bertaubat serta meninggalkan segala maksiat dan dosa sehingga memperoleh ampunan dan rahmat. Ya, banyak-banyak taubat Pak. Banyak-banyak istighfar. Apa bedanya istighfar sama taubat? Ini sudah saya sering tanyakan ini di majelis. Bismillah. Alhamdulillah. Apa Pak bedanya istighfar sama taubat? Kalau istighfar secara bahasa ya seseorang yang minta ampunan kepada Allah kan? Astagfirullah. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu, gitu kan? Aku memohon ampun kepada Allah. Atau yang panjang juga boleh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada taubatnya tuh. Paling belakang tuh. Wa atubu ilaihi. Ada taubatnya kan? Pertama aku beristighfar ditutup dengan aku bertaubat. Apa bedanya? Kalau istighfar dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seseorang yang beristighfar kepada Allah itu sedang memohon dua permohonan. Yang pertama dia minta dosa-dosanya dihapus, diampuni sama Allah. Yang kedua dia minta aibnya ditutup, Pak. Masya Allah. Jangan-jangan selama ini kita masih dihormati oleh orang lain, aib kita masih dijaga oleh Allah gara-gara kita masih beristighfar. Ya, subhanallah. Itu dahsyatnya istighfar itu, Pak. Ya. Jadi orang yang bilang astagfirullah, dia itu minta dua. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya. Ya Allah, tutuplah keburukan saya, tutuplah aib saya. Merasa diri, Pak, kita ini hina. Ya. Setiap kita ibadah, kita itu menghinakan diri di hadapan Allah. Dan demi Allah sampai sekarang detik ini kita masih dihormati oleh orang lain bukan karena kita yang mulia. Betul nggak Pak? Bukan karena kita yang punya martabat tinggi. Enggak Pak, demi Allah. Sampai sekarang orang lain masih menghormati kita karena Allah begitu baiknya, begitu indahnya menutup aib-aib kita. Makanya para ulama itu di antara kata-kata mutiaranya ya, saya lupa nama ulamanya yang berbicara demikian Pak. Seandainya dosa itu memiliki bau,
mungkin tidak ada satu orang pun yang tahan duduk di dekat saya. Allahu Akbar. Itu yang bicara ulama loh Pak. Bukan orang awam yang banyak maksiat, bukan. Ya kan para ulama merasa diri kan. Ya, ibadah kayak gimana juga ulama merasa ibadahnya belum sempurna. Siapa yang ngajarin? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya? Setiap kita selesai salat, apa yang kita baca? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal kalau logika kan, orang yang istighfar itu habis buat salah. Benar nggak Pak? Ini kok setelah salat kita beristighfar? Itu pelajaran yang dalam dari seorang Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Merasa diri sholat kita yang barusan kita tegakkan penuh dengan kekurangan, banyak celah. Gak usah nunggu rakaat kedua, rakaat pertama aja pikiran kita udah kemana-mana. Iya nggak Pak? Susah kita khusyuk. Dari situlah kita pasrah nyerah. Ya Allah, saya nggak bisa sholat lebih baik lagi dari ini. Makanya ujung-ujungnya apa? Minta maaf, minta ampun ya. Astagfirullah, astagfirullah. Nah itu orang yang tawadhu Pak, tidak sombong. Habis berbuat baik justru malah beristighfar. Ini kan akhlaknya orang Indonesia. Bapak-bapak kalau ada tamu datang, ibu-ibu juga padahal suguhannya luar biasa. Tapi yang bapak bilangnya apa? Maaf ya, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa tumpeng. Subhanallah. Benar nggak? Kan akhlaknya orang Indonesia itu. Buat hidangan seenak mungkin, sebanyak mungkin, tapi tetap bilangnya apa? Maaf ya, seadanya. Seadanya luar biasa. Ayam bakar segala macam ada. Namanya adab. Adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap habis berbuat amal soleh, tidak merasa telah berbuat baik, justru merasa jangan-jangan amal soleh saya belum diterima sama Allah. Betapa mengejutkan ketika kita beramal banyak, ternyata di sisi Allah sama sekali tidak bernilai. Na'udzubillah. Kan sudah Allah takut-takutin itu. Di dalam surah Al-Ghasyiyah, di dalam surah Al-Kahfi, ingat nggak Pak? Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Pada hari kiamat nanti banyak wajah-wajah yang tertunduk ketakutan, khashi'ah, ketakutan. Ternyata bukan ahli maksiat. Yang dulunya orang ini di dunia banyak ibadah Pak. Kata Allah, amilatun nasibah. Ini orang-orang yang ketakutan nih wajahnya di akhirat nanti amilah, rajin ibadah Pak. Nasibah, sampai capek ibadahnya. Tapi lihat lanjutan ayatnya. Tasla naran hamiyah. Ujung-ujungnya mereka dilempar ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kan orang yang banyak ibadah sudah merasa diri pasti masuk surga. Iya nggak Pak? Merasa aman dari makar Allah kan? Ya masalahnya cuma dua. Imma ibadahnya tidak ikhlas. Tafsirnya mana? Hadis Nabi ketika Nabi menjelaskan ada 3 orang pertama yang Allah lempar ke dalam neraka. Yang pertama ulama, ori, bacaan Qur'annya bagus, ya, suka ngajarkan Al-Quran. Dia belajar Quran, dia ngajarin Quran. Kalau kita dengar kata-kata belajar Quran yang ada di benak kita apa? Tajwid ya, Iqra. Padahal belajar tafsirnya juga sama aja belajar Quran. Kalau mengajarkan Quran, guru ngaji ya. Padahal mengajarkan isi kandungan Al-Quran itu juga mengajarkan Quran. Berarti Nabi memperingatkan ternyata orang pertama yang masuk ke dalam neraka siapa Pak? Ustaz, kiai, qori. Tapi amalnya tidak ikhlas. Setiap dia ceramah supaya dikenal, si fulan ustaz. Na'udzubillah min dzalik. Makanya bapak-bapak jangan manggil saya ustaz ya. Panggil aja Mas Imam, nggak apa-apa. Ya, saya nggak marah, Pak. Benar.
Ada bahasa saya manggil Pak, Bapak itu nggak marah saya. Panggil namanya juga boleh. Bapak kan lebih tua dari saya. Mam, gimana kabarnya? Oh sehat Pak. Bro, ya nggak masalah. Iya, apa makna apalah sebuah panggilan itu Pak ya? Yang penting masih sopan gitu aja ya. Bang, ngeri Pak hadis ini nih, ya Allah ya Rabbi. Hati itu lemah, susah meluruskannya. Yang kedua siapa yang dilempar ke dalam neraka? Mujahid. Orang yang berperang di jalan Allah, yang mengorbankan nyawanya, hartanya. Ya? Kenapa? Salah dalam niat. Dia berperangnya supaya dikenang, supaya dibuatkan apa? Bahasanya monumen ya. Nah, hati-hati Pak. Yang ketiga, donatur. Nah, Bapak-bapak jangan seneng kalau disebut donatur. Ini ada hadisnya nih Pak. Jangan Pak. Kalau bisa setiap nyumbang, orang lain nggak tahu kalau itu yang nyumbang Bapak. Nah, hati itu lemah Pak. Ya. Kadang-kadang kan kita niatnya bercanda ya. Ada teman-teman nih yang suka nyumbang nih. Kalau nongkrong dia yang bayarin, kalau apa dia yang pas baru datang, wah donatur kita baru datang nih, donatur. Wah, hati-hati itu Pak. Hati-hati. Hati itu sangat lemah. Jangan gitulah. Ya, saya susah meluruskan niat ya. Bantu saya untuk ikhlas. Nah, kita aja bilang. Ya, jangan panggil saya donatur. Ya. Makanya ini mah kalau bisa Pak ya. Kalau bisa Bapak merahasiakan haji Bapak, falyaf'al, lakukanlah. Tapi di Indonesia agak susah ya. Serba salah Pak. Serba salah. Benar gak sih? Sudah jadi tradisi sebelum berangkat haji ada selamatan. Iya gak? Kalau gak selamatan, diomongin sama tetangga Pak. Subhanallah, dighibahin. Mau berangkat gak pamit sama kita, gak butuh didoain tah. Masya Allah, digituin Pak. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bener gak sih? Iya. Kejadian Pak di kampung sebelah sana, saya nggak sebut namanya lah ya. Bapak tahu daerahnya soalnya. Itu Pak Haji berangkat nggak bikin acara apa-apa. Pas pulang digibahin itu sama tetangga-tetangganya. Masya Allah, Pak Hajinya cerdas. Ternyata dia pulang bawa souvenirnya yang sekalian yang bagus gitu Pak. Iya, tetangganya yang gibahin itu dapat hadiah itu, besok langsung diem Pak. Hadiahnya soalnya agak mahal. Jadi mungkin alokasi dana yang harusnya buat selamatan biasanya dia alirkan buat datang hadiahnya yang bagus sekalian. Itu pada diem. Faedahnya apa Pak? Kadang-kadang kita bisa menyelesaikan masalah dengan apa? Hadiah. Ya, orang yang benci sama kita, nggak suka sama kita, kasih hadiah Pak. Bismillah. Mudah-mudahan luluh hatinya nanti ya. Gitu aja Pak. Ya, subhanallah. Ya. Kembali lagi ke ini amalan yang dianjurkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu banyak-banyak taubat. Tadi istighfar udah tahu ya. Kalau taubat gimana? Taubat yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Seseorang itu dinyatakan dia taubat dengan nasuhah, taubat yang benar-benar sesungguhnya taubat itu kalau memenuhi 3 syarat. Yang pertama, dia menyesali dosa yang dia lakukan. Emang ada orang berbuat dosa nggak menyesal? Banyak Pak, banyak. Naudzubillah, mungkin sudah keras hatinya atau sudah mati hatinya, mungkin dia berbuat dosa malah bangga. Ada Pak ya? Orang berbuat dosa malah bangga. Nah ini pentingnya nih. Yang pertama, menyesali dosa yang dia lakukan. Dia merasa bersalah ya, telah melakukan kesalahan itu. Yang kedua, berhenti dari dosa yang dia lakukan. Nyesel, kemudian berhenti. Ya. Nah yang ketiga ini, berazam tidak akan mengulanginya kembali.
Kalau tiga hal ini ada pada diri kita, Allah terima taubat kita. Demi Allah, Allah terima. Menyesali dosa yang kita lakukan, berhenti dari dosa tersebut, ya. Ketiga, berazam tidak akan mengulanginya lagi. Kalau disingkat gimana, Pak? Menyesal, berhenti, tidak mengulangi. Nah, baru itu diterima taubatnya. Tapi ini adalah dosa yang berkaitan dengan seorang hamba dengan Allah. Kalau berkaitan dengan orang lain, tidak cukup tiga ini, Pak. Ditambah satu lagi, dia harus minta halal kepada orang yang bersangkutan. Misalnya ada orang nih ikut arisan, ya subhanallah, sebulan bayarnya 10 juta satu orang, anggotanya ada 10, berarti berapa? 100 juta. Dia dapat pertama, kabur dia, na'udzubillah. Saya tanya, Pak, ini orang yang bawa uang orang lain sampai 90 juta. Dia taubat, ibadah terus, banyakin sholat segala macam. Dosa bawa kabur orang lain 90 juta itu diampuni tidak, Pak? Tidak diampuni, Pak. Selamanya. Sampai dia selesaikan urusan dengan orang yang bersangkutan. Kalau belum diselesaikan, nanti di akhirat Allah yang menjadi hakim. Kebayang nggak, Pak? Kalau yang dia bawa lari itu uang rakyat satu negara, gimana itu minta maafnya? Gimana itu, Pak? Dan berkaitan dengan kepentingan orang lain, kan? Nah, inilah kalau kita belajar Islam dengan benar, berkaitan dengan satu individu, satu orang aja begitu beratnya, gimana kalau satu negara, Pak? Subhanallah. Makanya orang-orang alim dulu, para ulama itu nggak mau dikasih jabatan, ya. Saya lupa namanya, Sufyan Ats-Tsauri kalau nggak salah, yang dipaksa jadi qadhi, Pak. Bukan jadi menteri, bukan, jadi qadhi. Tahu qadhi nggak, Pak? Hakim. Ya mungkin sekarang jadi Mahkamah Agung gitu ya. Itu lari, Pak. Saya lupa ininya, gubernurnya yang maksa Sufyan itu. Kan Sufyan tinggalnya di Mekah kan, di Masjidil Haram, ya di sekitar situ. Nggak mau, Pak, sampai didatengin sama gubernurnya tadi. Saya qadarullah dilupakan nama gubernurnya. Akhirnya Sufyan lari, Pak, ke Yaman, melarikan diri dari Mekah ke Yaman. Di Yaman ya lari, nggak punya apa-apa. Akhirnya jadi buruh, kerja di kebun apel, ya. Kalau nggak salah kebun apel namanya. Nah di situ dia memperkenalkannya namanya Abdullah, kan nggak bohong ya, namanya Abdullah kan, hamba Allah kan. Suatu saat Abdullah ini, ya dalam kurung Sufyan Ats-Tsauri ini, disuruh sama mandornya, coba ambilin apel saya yang manis, pilihin yang manis. Diambil, Pak, satu, mana? Asem, dibuang. Kamu berapa tahun kerja di sini nggak tahu apel yang manis? Ternyata betul-betul nggak pernah nyicipin satu pun, Pak, subhanallah. Saya nggak tahu apel yang manis yang asam yang bagaimana. Kamu mau jadi kayak Sufyan, padahal dia Sufyan. Padahal, nah ngakunya Abdullah soalnya. Kamu mau kayak Sufyan itu yang dimakai itu. Qadarullah tercium beritanya bahwa Sufyan itu ada di Yaman. Gubernur itu datang ke Yaman. Nah, Sufyan lari lagi ke Mekah, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Ini orang soleh, Pak. Hati-hati dalam memasukkan makanan minuman ke dalam tubuhnya, Pak. Orang soleh, doanya diijabah, Pak. Dia nyampe di depan Ka'bah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan pertemukan saya dengan gubernur ini. Apa yang terjadi, Pak? Gubernur itu belum nyampe kota Mekah meninggal, Pak. Subhanallah. Ya gimana? Dianya udah soleh, doanya di depan Ka'bah lagi. Kemudian dia masuk kategori dizolimi, mungkin kan, dikejar-kejar kan, hidupnya jadi nggak bebas kan. Udah, itu terkumpul semua sebab-sebab dikabulkannya doa. Meninggal, Pak, gubernurnya sebelum masuk ke kota Mekah. Subhanallah. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan dosa, ya berkaitan dengan orang lain, harus diselesaikan. Tidak cukup hanya 3 tadi.
menyesal, berhenti, tidak mengulanginya. Yang terakhir kata Rasulullah SAW, innallaha yaghar wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'min ma harramallah. Sesungguhnya Allah itu punya sifat cemburu. Dan cemburunya Allah adalah ketika seorang mukmin mendatangi sesuatu yang Allah haramkan. Allah cemburu ketika nikmat yang Allah berikan kepada kita bukannya digunakan untuk mentaati Allah, justru malah membantah Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang enggak cemburu? Allah kasih kita nikmat, nikmatnya malah kita gunakan untuk mendurkahi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Seseorang yang sedang bermaksiat, dia butuh tenaga, padahal tenaga itu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang bermaksiat butuh tempat, padahal tempat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan halimnya Allah itu santun. Ketika ada hamba yang bermaksiat, Allah tidak langsung azab dia. Iya nggak Pak? Seandainya setiap orang berbuat salah Allah hukum, kita nggak ketemu Pak di sini. Habis manusia. Tapi karena Allah halim, Allah santun, orang bermaksiat bukannya Allah azab, Allah hukum, malah Allah beri hidayah, kemudian dia bertaubat, kemudian Allah terima taubatnya. Subhanallah. Itulah makna dari Al-Halim, Allah Maha Santun. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.